Selamat pagi. Kami dari kelompok sistem kendali closed loop atau sistem kendali tertutup yang beranggota Ade Darmawan, Alga Anjasmara, Danielson, Muhammad Sodik, dan saya sendiri Markus Isan. Baiklah, kita buka di definisi sistem kendali. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tanpa kita sadari, kita terus bertemu dengan suatu perangkat atau peralatan yang kerjanya terkendali secara otomatis, baik terkendali sebagian maupun seluruhnya. Seperti saat mengendarai mobil, saat menggunakan mesin cuci, menggunakan handphone, dan banyak lagi yang lainnya. Singkatnya, sistem yang digunakan untuk membuat suatu perangkat menjadi terkendali sesuai dengan keinginan manusia ini biasanya disebut sebagai sistem kendali atau control system. Contoh, pada gambar di samping sistem kendali pada mobil. Selanjutnya akan saya lanjut, yaitu sistem kontrol manual adalah pengontrolan yang dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator. Sedangkan sistem kontrol otomatik adalah pengontrolan yang dilakukan oleh peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya di bawah pengawasan manusia. Sistem kontrol manual banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada pengaturan suara radio, televisi, cahaya layar televisi, pengaturan aliran air melalui keran, pengendalian kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan sistem kontrol otomatik banyak ditemui dalam proses industri atau baik industri proses kimia dan proses otomotif, pengendalian pesawat, pembangkit tenaga, dan lain-lain. Sistem kontrol tertutup atau closed loop. Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarnya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik, sinyal kesalahan penggerak, yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, atau yang dapat berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran atau turunannya diumpankan ke komputer untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Berikut ini adalah komponen pada sistem kendali tertutup. 1. Input masukan merupakan rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol, merupakan harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol selama pengontrolan. Harga ini tidak tergantung pada keluaran sistem. 2. Output keluaran respons merupakan tanggapan pada sistem kontrol, merupakan harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol, dan merupakan harga yang ditunjukkan oleh alat pencatat. 3. Beban atau plan merupakan sistem fisik yang akan dikontrol, misalnya mekanis, elektris, hidrolik, ataupun pneumatik. 4. Alat kontrol atau controller merupakan peralatan atau rangkaian untuk mengontrol beban sistem. Alat ini bisa digabung dengan penguat. 5. Elemen umpan balik menunjukkan atau mengembalikan hasil pencatatan ke detektor sehingga bisa dibandingkan terhadap harga yang diinginkan di setel. 6. Error detector, alat deteksi kesalahan, merupakan alat mendeteksi kesalahan yang menunjukkan selisih antara input masukan dan respon melalui umpan balik feedback patch. 7. Gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukannya. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem, misalnya adanya perubahan kondisi lingkungan, getaran, ataupun yang lain. Dan contoh aplikasi sistem kendali tertutup, yaitu ada pemanas air otomatis, AC,
lemari pendingin, soft servomer konisme,